Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas di PB4 ya, untuk tema 3, subtema 3 ya. Kita akan melanjutkan ke PB5, masih di tema 3, subtema 3. Oke, stay tune, don't get anywhere. Mari kita belajar. Oke, kita memasuki PB5 di halaman 107. Di sini ada nah, kita baca dulu deh ya. Ada yang mengamati nih, kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya, kamu bisa bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan seksama. Kayak sebelum Ibu melanjutkan, tugas ini ya dilaksanakan tergantung Bapak dan Ibu guru kamu di kelas, apakah mereka akan melaksanakannya atau tidak. Ibu hanya menerangkan tentang tugas ini ya. Nanti yang memutuskan apakah tugas ini akan dikerjakan atau tidak itu adalah tergantung dari perintah Bapak dan Ibu guru kamu ya. Apalagi dalam situasi kondisi PJJ ini, sepertinya untuk kerja berkelompok tidak mungkin ya. Akan tetapi Ibu akan tetap menerangkan bagaimana cara mengerjakan. Ayo mengamati di PB5 ya. Oke, kita lanjut ke gatel ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama, bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beberapa fungsi. Yang kedua, ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Pastikan semua mendapat porsi kerjanya masing-masing. Jadi dibagi tuh tugas-tugasnya sama ketua. Yang ketiga, satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut. Yang pertama, apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah? Apakah hanya menyurvei orang-orang dewasa di sekolah? Apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah? Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal kamu? Apakah akan menyurvei aparat pemerintah daerah setempat? Dan apakah akan menyurvei puskesmas terdekat? Yang keempat, setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja. Berarti ada LK-nya ya anak-anak. Ada LK. Ada ini. Ada apa sih lebah? Astagfirullahaladzim. Ya. Setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. Jadi lembar kerjanya dibuat lalu dibagikan ke dalam, maksudnya dibagikan kepada anggota kelompoknya. Lalu yang kelima, informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut. Ya, yang berarti yang harus kamu survei informasinya tentang satu, jenis gangguan sistem pencernaan yang dialami responden. Responden itu orang yang ketika ditanya, misalnya, kamu pernah sakit gangguan pencernaan apa saja? Apakah mah, diare, kolera, dan lain sebagainya ya. Kedua, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut, diobatikah atau minum obat dari warung dan lain sebagainya. Seberapa parahkah gangguan yang dialami responden? Ini gampang ini ya. Apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden? Kamu tanya penyebabnya apa sih? Pemakan pedas, apa stres, dan lain sebagainya. Sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan? Dia sadar diri nggak sih bahwa menjaga sistem pencernaan itu sangat penting? Nah, itu yang harus kamu tanyakan. Lalu, seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut dan tindakan apa saja yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali.
Oke, sebelum kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan dan fungsi dari tiap-tiap organ. Jadi kamu mengulas dulu tuh sama kelompok kamu ya. Setelah selesai mewawancari para responder, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buat rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukan diskusi kelas, presentasikan kesimpulan hasil survei kelompok dan mintalah pendapat dari kelompok lain. Nah ini nih ada ayo menulis ya. Kamu bisa membuat laporannya, ada di kotak nih contohnya. Contoh laporan hasil survei gangguan pencernaan di halaman 108. Kalian bisa kerjakan di situ. Ya, dan itu juga dikembalikan apakah akan dikerjakan atau tidak, karena ini tugas kelompok, agak riskan dalam situasi saat ini untuk melaksanakannya. Ya, mungkin kalau situasi sudah tidak pandemi, kita pasti bisa melaksanakannya di kelas. Lalu kita masuk ke halaman 109. Yang paling atas ibu skip ya, karena sudah pernah ya. Ini tentang perlengkapan pendukung pada iklan, kamu harus membuat iklan. Ibu skip. Lalu di sini ibu hanya akan menerangkan halaman 109 ini tentang karya seni kriya ya, seni kriya yang telah lama dikenal Nusantara, yaitu tentang batik ya. Cara dan teknik penggunaan pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan hampir di semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Lalu di halaman 110 kamu diminta untuk mencari tahu alat serta bahan yang diperlukan untuk membuat batik. Yang pertama malam atau lilin, yang kedua canting, yang ketiga wajan, selanjutnya kain mori, lalu kompor kecil, gawangan atau penyangga kain ya. Berikut tuh ada contoh-contoh beberapa contoh batik di Nusantara. Ada batik Solo Parangkusumo, ada batik Pekalongan, ada motif batik Cirebon Megamendung, ada motif batik Yogyakarta Ceplok. Ini yang ibu pakai ini motif batik Bogor ya ini. Ini batik Bogor terbaru nih. Di sini ada teknik pembuatan batik terdiri atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik, jadi di stempel tuh ya. Teknik cetak atau sablon. Jadi motif batik ini bermacam-macam ya anak-anak. Oke, selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri ya. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antar manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana ya. Lalu di halaman 111 di sini ada tugas ayo berkreasi. Kamu membuat motif batik kamu sendiri di selembar kertas A4. Silahkan nanti dibuat dan semua ini juga tergantung perintah dari Bapak Ibu guru kamu di kelas. Oke, untuk PB5 ibu cukupkan sampai sekian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Semoga kalian selalu sehat di sana. Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan selalu mencuci tangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next vlogs. Wassalamualaikum.